Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kemarin kan kita udah belajar tentang horizontal line, terus break, paragraf, heading, gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kemarin tuh di paragraf tuh belum semuanya. Di paragraf tuh masih ada embel-embel yang lain, elemen-elemen yang lain. Jadi kita lanjutin ya. Sini HTML, terus ada yang pertama kita buat dulu basic HTML-nya. Nah, kalau udah, jangan lupa di save dulu. Kalau udah seperti ini, jangan lupa di save. Terus tulis sesi 2. Jangan lupa nih. Jangan lupa dikasih titik HTML. Nah, kalau udah kayak gini, udah biru berarti udah benar tandanya. Terus di sini kita tambahin perlu dirapihin gak nih? Perlu ya, dirapihin ya biar rapi. Nah, di body ini kita buat paragraf. Masih ingat paragraf pakainya P ya. Terusnya kita cari berita. Di sini saya udah dapet nih beritanya. Yang mana ya? Kita copy, terus kita paste di sini. Jangan lupa kita tutup. Nah, sebelum ditambahin paragraf, kayaknya kita harus buat nanti aja deh buat judulnya. Ini kita save dulu. Terus kita buka. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Karena belum kita buat apa-apa nih, karena belum kita kasih apa-apa, baru dikasih paragraf. Nah, di paragraf ini bisa kita atur. Ini kan belum diatur kan, baru paragraf aja. Bisa kita atur, misalkan kita kasih enter. Kalau kopas tuh begini, datang, enter, terus kita rapiin dulu nih ini nih, dari titik ke titik. Walaupun kita rapiin kayak gini dari titik ke titik, tapi belum tentu tampilannya rapi gitu ya, karena harus ada Nah, walaupun seperti ini nih, ini kan tampilannya rapi ya. Di sini ya. Kalau kita save, terus kita refresh di sini, tetap aja kayak gini dia hasilnya, karena di enter itu ada pemformatannya lagi namanya BR. Jadi kita tambahin nih di sini BR, di enter, di sini juga dikasih BR. Ya, dia mau di enternya kita kasih BR satu-satu. Kak, kenapa nggak pakai pre aja? Nanti kita coba ya. Kalau pakai pre. Jangan lupa kita simpan, ini tandanya udah disimpan, terusnya kita refresh. Nah, kalau udah jadinya bakalan seperti ini nih. Nah, di paragraf itu kita bisa tambahin yang namanya
posisi. Kita bisa mengatur posisinya nih, misalkan posisinya itu kita bisa, nah jadi pindah kayak gini, atau justify ini pasal. Kok di justify nggak bisa kak? Kenapa ya? Karena di sini kita pakai BR. Coba kita hapus BR nya. Kalau justify kita hapus BR nya. Apa yang berbeda? Nah, seperti ini ya, benar-benar rata kanan kiri. Terus, kalau sudah seperti ini, di sini tuh ada tadi perasaan ada yang. Nah, di sini kayak misalkan nama orang nih, nama orang atau negara. Nah, negara ini mau kita huruf tebalin, berarti kita B aja nih. B itu berarti bold, yang artinya ditebalin hurufnya gitu kan. Jadi yang ditebalin tuh si Swedia. Nah, terus bisa juga yang ini, misalkan ini Ctrl I. Kalau di Word itu kan Ctrl I ya. Tapi kalau di HTML dia pakai pemrograman yang begini. Tuh, terus ada apa lagi? Kalau I itu nanti hasilnya berarti underline. Berarti dia garis miring, tulisannya miring. Nah, terus misalkan yang ini kita kasih underline. Ini tulisannya. Jangan lupa kita simpan. Setelah itu kita refresh. Nah, ini ya. Swedianya tebal, si ininya jadi garis miring, si ininya jadi kok garis miring sih, huruf miring, yang ininya jadi ada garis bawahnya seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu bisa kita tambahin lagi nih, kita font ya sekarang ya. Nah, di font itu, apa sih bedanya font sama heading? Kalau heading itu kan hanya judul yang bisa diubah posisinya ke kanan, ke kiri. Tapi gimana caranya untuk si fontnya itu jadi warna-warni, terus fontnya itu sesuai sama apa yang kita mau. Nah, itu pakainya font. Kita ketik dulu aja nih. Misalkan apa ya, fontnya ada tutupnya nggak? Ada. Jangan lupa di-pen. Nah, jadinya kayak gini ya. Terus di font itu kita bisa masukin elemen-elemen seperti fast itu berarti jenis hurufnya. Jenis hurufnya itu misalkan Times New. Jadi bukan sih tulisannya. Ya, kalau fast itu berarti jenis tulisannya. Ya, kayak komik, kayak gitu-gitu. Kalau nggak Arial. Itu deh pokoknya. Terus si size-nya bisa kita atur di sini. Misalkan size-nya itu 58. Terusnya si color-nya juga bisa kita atur. Color-nya misalkan warnanya green. Udah seperti ini kita save. Terus kita coba deh di browsernya. Jadinya seperti ini. Gimana kak kalau sifasnya Arial? Bisa Arial. Berubah kan?
Gimana kalau si beritanya itu mau kita tambahin ke kanan? Kita coba pakai posisi ya, ke kanan, ke tengah misalkan. Kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Ternyata si font ini nggak bisa nih dia kalau ada elemen posisi atau alih di dalamnya. Jadi kita tambahin aja di sini. Tambahin aja center. Terus di sini tutup center. Gitu ya. Tinggal di save terus. Nah, baru dia bisa. Terus di body itu sebentar satu-satu. Apalagi ya? Nah, kalau udah seperti ini, kita udah belajar paragraf. Paragrafnya bisa diposisikan. Terusnya di paragraf ada bold, terus ada I, ada U gitu. Kalau mau di luar paragraf juga nggak masalah. Misalkan ini kita mau garis bawah, ya udah tinggal tambahin U, terus di sininya /U. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa kalian kreasi-kreasiin sendiri sesuai elemen-elemen yang sudah kalian tahu. Apalagi ya? Nah, di center in yang di sini posisi ini posisi khusus font ya. Kalau misalkan di paragraf ya udah kalian taruh aja kayak gininya, atau taruh aja posisinya langsung gitu. Tapi kalau di font dia harus terpisah seperti ini gitu. Terus sekarang kita coba lagi nih yang namanya teks berjalan. Kita pisahin dulu ya di sini ya, pakai namanya HR. Terus teks berjalan itu namanya marque. Coba di sini. Di marque ini banyak nih elemen-elemennya. Ada yang namanya behavior. Behavior itu biar si fontnya itu, tulisannya itu, gaya si tulisan itu bergerak, berjalan. Kita coba deh satu-satu. Dengan scroll. Begitu ya. Terus tulisannya ini kayaknya ada yang salah nih. Ini kurang. Nah, kita coba dulu nih, jalan nggak? Nah, jadi jalan seperti ini dia. Makanya apa? Behavior. Kok ini kok si elemennya nggak merah? Kalau behavior emang nggak merah ya itu ya. Terus ada lagi direction. Direction itu posisi atau arah. Misalkan posisinya itu kita maunya dari sini. Nah, dari sini ya, jadi dia terbalik. Terus misalkan mau dari di behavior itu ada alternate itu berarti dia bolak-balik. Jadi ada alternate, dimulainya dari kiri, terusnya ada scroll amount, satu lagi scroll amount kayak gini. Terus di sini semakin besar angka yang dimasukkan,
maka semakin cepat tuh si tulisan itu berjalan. Kita taruh, misalkan kita taruh 10. Jadi cepat gitu ya. Di Marquee ini saya sudah jelaskan di materi HTML yang telah saya buat. Nah, terus gimana kalau misalkan kita kasih background di belakangnya gitu kan? Cara kasih background di belakangnya, ini kita save dulu. Terus kita mau kasih background nih, berarti kan bodinya itu body background ya, bukan BG color. Yang pertama kita cari dulu si gambarnya. Yang mana ya yang netral aja, atau yang ada di PC kalian, gambar yang ada di PC kalian. Kebetulan di PC saya nggak ada gambar sama sekali. Senin deh, taruhnya di HTML, taruh gambar di HTML, terus save. Udah, kalau udah di save seperti ini, kita cek di gambarnya ada nggak? Oh, ada. Kalau sudah ada, bodinya itu kita tinggal tambahin background sama dengan nama filenya, nama file gambarnya. Di sini kan gambarnya image. Jadi kita tulis aja image.jpg. Terus kita coba deh di sini. Nah, jadinya seperti ini. Kak, kok ini jadi kotak-kotak kecil ya? Berarti itu tandanya si backgroundnya itu resolusinya itu kecil gitu. Jadi kalau misalkan di web itu cari yang gambar HD yang resolusinya besar gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan di sininya BG color, kalau misalkan di sininya pakai BG color, terus kita masukin nih gambarnya di sini, di bodinya, itu bisa. Berarti tinggal kita ganti aja di sini BG color sama dengan kutip, terusnya misalkan warnanya pink, terus di sininya di HR, bawah HR itu kita kasih image IMG, kalau image bukan image gitu ya, SRC. Biasanya mahasiswa itu suka salah nih di SRC, harusnya kan memang SRC ya, tapi kadang-kadang suka ada SCR gitu, jadi jangan sampai kebalik. Terusnya kita taruh nih si file gambarnya tadi, image.jpg. Jangan lupa kalian taruh format gambarnya ya. Ada yang PNG, ada yang JPG, ya udah kalian taruh aja kayak gitu. Terus di sini ada ukurannya. Misalkan ukurannya itu 700. Terus itu lebarnya ya, berarti sekarang tingginya itu misalkan 1000. Udah. Perlu ditutup enggak? Enggak perlu. Yang penting kita lihat dulu nih gambarnya muncul apa enggak. Nah, jadi muncul gambarnya seperti ini. Gambarnya kegedean. Coba aja ya. Di sini jadi 200. Di sininya jadi 500. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita bisa nih
taruh posisi si gambarnya maunya di tengah, ya udah kita tulis center. Terus di sini juga kita isi tutup. Tuh ya, ini pusing gak nih? Kan HR, di HR yang terus ini yang buat gambar, ini yang terus berjalan. Jangan pusing. Kalau udah seperti ini, tinggal kita coba. Nah, gambarnya jadi di tengah. Terus caranya gimana kak? Kita bisa nih buat tulis di gambar ini border ya. Ya, kita tinggal tambahin border. Nah, ini ada nih. Ukurannya 3. Perbedaan. Nah, jadi silahkan dicoba ya teman-teman ya. Mungkin boleh dicoba lebih keren dari ini, karena ini saya hanya mencontohkan kepada kalian. Selamat mencoba semuanya.